Profesi pegawai negeri sipil atau PNS semakin jadi idaman banyak orang. Terbukti pelamar PNS tahun 2019-2020 hampir menyentuh angka 4 jutaan pelamar, guys. Seperti apa sih sebenarnya PNS itu? Berapa gaji dan tunjangan yang akan diterima seorang PNS? Mengapa banyak orang menginginkan menjadi PNS? Simak pembahasannya di sini ya. Jangan lupa sebelumnya di like, komen, dan subscribe Diana Oke Channel. Channel yang membuat konten apa aja, kapan saja, dan untuk siapa aja. Yang penting bermanfaat aja ya. Dalam rekrutmen CPNS terbaru berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Nasional atau BKN, formasi yang dibuka dalam seleksi CPNS 2019 berjumlah 196.682 formasi, guys. Rinciannya 37.425.000 formasi di instansi pusat dan 159.257 di instansi daerah. 3 formasi besar yang dibutuhkan pada penerimaan CPNS tahun ini adalah guru dengan 63.324 formasi, guys. Tenaga kesehatan dengan 31.756 dan teknis fungsional sebanyak 23.660 formasi. Dan semua formasi itu sekarang sudah diumumkan siapa pemenangnya ya. Apakah sahabat termasuk yang diterima atau sebaliknya? Saya ucapkan selamat ya yang udah diterima jadi PNS. Tentu kalian sangat berbahagia, bukan? Bagi yang belum, sabar ya, tunggu kesempatan berikutnya. Pemerintah bakal membuka lagi lowongan PNS untuk tahun depan loh. Kesempatan masih banyak. Tentu besok-besok harus lebih semangat lagi upayanya ya, agar diterima gitu loh. Lalu seperti apa sih gaji dan tunjangan yang diterima mereka setelah diterima jadi PNS? Nah, sebelumnya kita bahas dulu kenapa banyak orang ingin jadi PNS. Selain karena gaji dan tunjangan, PNS dianggap memiliki kelebihan dibanding profesi lain. Kelebihan menjadi PNS dibanding profesi lain. 1. PNS dianggap memiliki pendapatan yang stabil. Gaji PNS per bulan dipandang paling stabil karena dijamin oleh negara, guys. Yang kedua, PNS dianggap sebagai profesi yang aman dari resiko pemecatan. Yang ketiga, PNS memiliki jaminan masa pensiun. Itulah kira-kira alasan kenapa banyak orang ingin jadi PNS ya. Nah, berikutnya, berapa sih gaji PNS itu dan apa saja tunjangan yang akan diterimanya? Simak terus pembahasannya, jangan skip ya videonya supaya tahu berapa besar gaji dan apa saja tunjangan yang akan diterima PNS itu. Jangan lupa subscribe channel ini ya untuk mensupport kami terus berkarya. Gaji dan tunjangan seorang PNS. 1. PNS akan menerima gaji pokok. Gaji pokok pertama kali atau PNS baru. Golongan 1 atau lulusan SD dan SMP, golongan 1A akan menerima sebesar Rp1.560.800 sampai dengan Rp2.335.800. Golongan 2 atau lulusan SMA dan D3, golongan 2A akan menerima Rp2.022.200 sampai dengan Rp3.373.600. Dan golongan 3 atau lulusan S1 hingga S3, golongan 3A akan menerima Rp2.579.400 sampai dengan Rp4.236.400. Yang kedua, PNS akan menerima tunjangan. Tunjangan yang akan diterima PNS. Yang pertama,
PNS akan menerima tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja atau biasa disebut dengan tukin, lazimnya jadi tunjangan paling besar yang diterima PNS. Besaran tukin berbeda-beda tergantung kelas jabatan maupun instansi tempatnya bekerja, baik instansi pusat maupun daerah di Indonesia. Tukin tertinggi diperoleh oleh PNS Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan. Tukin PNS DJP diatur dalam Perpres nomor 37 tahun 2015, di mana tukin tertingginya menerima sebesar Rp99.720.000 guys. Wow, besar banget ya. Untuk level jabatan struktural eselon 1 dengan peringkat jabatan 26, tukin terendahnya ditetapkan sebesar Rp5.361.800 guys. Untuk level paling rendah yakni jabatan pelaksana atau peringkat jabatan 4. Contoh lainnya seperti Mahkamah Agung atau MA yang menetapkan tukin tertingginya sebesar Rp30.560.000 dan terendahnya sebesar Rp1.938.000. Yang kedua, tunjangan suami istri. Besaran tunjangan suami istri diatur dalam PP nomor 7 tahun 1977. Disebutkan bahwa PNS yang memiliki istri atau suami berhak menerima tunjangan istri atau suami sebesar 5% dari gaji pokoknya. Yang ketiga, PNS juga akan mendapatkan tunjangan anak. Sebagaimana tunjangan suami atau istri, tunjangan anak PNS juga diatur dalam PP nomor 7 tahun 1977. Besaran tunjangan anak ditetapkan 2% dari gaji pokok untuk setiap anak dengan batasan hanya berlaku untuk 3 orang anak. Syarat mendapatkan tunjangan anak yakni anak PNS berumur kurang dari 18 tahun, belum pernah kawin, dan tidak memiliki penghasilan sendiri, serta menjadi tanggungan PNS. Yang keempat, PNS juga mendapatkan tunjangan makan guys. Besaran tunjangan makan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 32 PMK 02/2018 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2019 yang diterbitkan Menteri Keuangan pada tanggal 29 Maret 2018. Besaran gaji plus tunjangan kinerja PNS golongan 1 dan 2 mendapat uang makan sebesar Rp35.000 per hari, golongan 3 mendapatkan sebesar Rp37.000 per hari, golongan 4 menerima sebesar Rp41.000 per hari. Yang kelima, PNS juga mendapatkan tunjangan jabatan guys. Tunjangan ini hanya diterima untuk PNS yang menduduki posisi tertentu dalam jenjang jabatan struktural karir PNS. Artinya, tunjangan ini hanya diberikan bagi PNS di jenjang eselon. Pemberian tunjangan jabatan diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang tunjangan jabatan struktural. Besarannya yakni terendah sebesar Rp350.000 per bulan atau eselon 5A, lalu berturut-turut mendapatkan Rp490.000 untuk 4B, mendapatkan Rp540.000 per bulan untuk 4A, dan Rp1.260.000 untuk golongan 3A, dan tertinggi mendapatkan Rp5.500.000 per bulan untuk eselon 1A. Keenam, biaya perjalanan dinas. PNS bisa dikatakan sebagai profesi yang sering merasakan perjalanan dinas keluar kota, bahkan terkadang keluar negeri guys. Setiap melakukan perjalanan dinas, PNS akan mendapatkan uang saku yang lazim dikenal dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas atau SPPD. SPPD ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 PMK /05/2008. Komponen perjalanan dinas diantaranya uang harian yang terdiri dari uang makan, uang saku, dan uang transport lokal. Berikutnya yakni biaya transportasi, biaya penginapan, dan biaya sewa kendaraan. Contoh jika seorang PNS diberikan tugas mengikuti diklat, BIMTEK, dan lain sebagainya. Oke, demikian pembahasan tentang gaji pokok dan tunjangan bagi seorang PNS. Bagaimana sahabat? Masih tertarik ingin jadi PNS? Semoga bermanfaat ya pembahasannya.
Seorang PNS sejatinya adalah abdi negara yang siap melayani seluruh masyarakat Indonesia. Berapapun gajinya, mereka siap berbakti pada negara dan bangsa dengan sepenuh hati. Pengabdian tulus dengan hati jauh lebih besar nilainya dibanding hanya sekedar gaji. Sehebat apapun seorang PNS, jauh lebih hebat menjadi rakyat karena sejatinya mereka adalah majikan semua PNS. Terima kasih guys atas semua perhatiannya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini. Jangan lupa ditonton video-video yang lainnya ya. Sampai jumpa lagi.